akan melakukan podcast mengenai penggunaan AI di dunia hiburan pada media sosial. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Dewi Sabi dengan NPM 2508101110 sebagai host. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Muafil dengan NPM 2508 10129 sebagai host 2. Nah, perkenalkan, nama saya Ananda Putra Wahyono dengan NPM 2508101045 sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Puput Sumhanika dengan NPM 027 sebagai narasumber. Jadi ini nih, aku mau cerita nih. Ya kan kemarin aku scroll nih di TikTok, di Instagram, terus kan banyak nih video lucu-lucu kayak kucing main piano, terus kayak ada kucing ini berenang di banjir gitu. Nah, terus kan aku mikir nih, kok bisa sih kucing mainin piano, terus kucing berenang di banjir, padahal banjirnya kan ini terus banget gitu loh. Nah, aku punya pertanyaan buat narasumber ini. Kalian pernah nggak sih nemuin video kayak gitu di Instagram atau TikTok dan ternyata videonya itu buatan AI? Nah, terus reaksi kalian gimana? Kalau itu mah makan sehari-hari, Mas. Kayak misal ya, kita lagi scroll ya, gabut kan, kita aja scroll kan kalau tanpa sadar gitu. Nah, terus ketemu lagi kita video kayak, wah bagus banget nih. Terus kita ketawa-tawa gak jelas tuh. Nah, terus pas kita buka komennya, kok kenapa pada bilang AI gitu. Iya. Nah, terus aku setel ulang kan videonya. Nah, ternyata beneran itu bukan AI. Nah, kecewa nggak? Kecewa kan sih. Padahal kan kita kayak udah expect kalau itu real ya, Iya, buatan manusia juga atau video asli lah. Ya. Nah, ternyata itu buatan AI gitu, kayak kecewa banget gitu. Oh, Mas Kalau Bagus gimana? Mas Bagus Kalau gimana? saya juga ya kecewa, tipu juga kalau itu buatannya AI. Nah, lalu kalau menurut kalian sendiri nih, lebih milih buat nonton video atau reel dari buatan AI gitu, apa yang asli aja? Jujur ya, gua ini lebih milih yang asli sih, soalnya walaupun buatan AI itu kadang bagus dan terkesan lebih real gitu kan, lebih bagus grafiknya juga lah jelasnya. Nah, tapi kalau video buatan manusia langsung itu lebih kerasa sih feel buat ngelihatnya, buat feel lucunya tuh kerasa banget sih. Iya, iya. Nah, kalau menurut Mas Putra tuh gimana? Sependapat sih, Mas. Saya juga lebih suka kalau itu video buatan manusia langsung lah. Soalnya itu kayak feel-nya dapet, terus chaos-nya dapet, absurdnya dapet, ketimbang kalau buatan AI sendiri. Karena buatan AI kan kadang itu kayak terlalu serius atau terkadang terkesan kaku lah, ketimbang buatan manusia yang rada absurd gitu. Jadi humornya bisa lebih masuk lah ketimbang sama buatan AI, begitu Mas. Kalau menurut Mas Kalau Bagus, saya juga lebih suka video asli. alasannya kenapa? Karena terasa lebih real dan natural, lebih mudah jelas kayak asli buatan manusia, lebih effort kalau buatannya nyata. Itu aja sih. Ya, berarti Mas Putra sama Mas Bagus setuju ya kalau lebih pilih video yang asli daripada video AI. Ya, Karena AI kaku. tapi gak menutup kemungkinan ya kalau punyanya AI itu lebih bagus dari buatan manusia. Soalnya kadang AI itu kadang itu ya buatannya kadang itu lebih bagus lah standarnya ketimbang punya manusia. Karena itu AI itu kadang pakai visualnya yang lebih wow ketimbang manusia. Apalagi kalau soal-soal video gitu, visualnya lebih dapet, terus efeknya juga itu lebih effort lah ketimbang buatan manusia kayak gitu. Tapi mungkin minusnya AI itu kelihatan aja gitu kan ya. Iya. Kalau AI itu kan. Banget itu Mas. Mungkin kalau kedepannya ya, kalau mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang mungkin tergolong sangat cepat ya, mungkin bisa sih 2 tahun atau 5 tahun ke depan mungkin udah kelihatan real banget. Udah ngeliat kayak buatan manusia asli gitu ya. Ya, benar. Setuju. Oke. Terus selanjutnya nih,
Menurut kalian, kenapa video hiburan yang dibuat dengan AI ini lebih cepat viral dibanding video hiburan yang dibuat konvensional? Apakah gara-gara video AI ini kan kita tinggal bikin promnya, terus kan jadi tinggal edit-edit, terus tinggal upload. Nah kalau kan kita pakai video konvensional atau bikin sendiri kan lebih effort nih, kayak tag ulang apa gimana gitu. Nah, menurut kalian kok bisa hiburan AI itu lebih cepat viral? Mungkin menurut saya ya, ada kedua kemungkinan Mas. Yang pertama itu seperti yang saya sebutin tadi, kayak visualnya yang lebih memukau lah ketimbang buatan manusia yang absurd kayak gitu. Ya. Nah, yang kedua itu mungkin ya karena dibuat lucu-lucuan aja. Mungkin karena sangat kekakuan AI itu atau keabsurdannya itu jadi kesan lucu lah bagi Ya. manusia-manusia itu. Dan cringe-nya dari lucu gitu ya? Ya, Cringe gitu. cringe-nya itu kebangetan gitu. Jadi itu dapat feel lucunya dari situ. Kalau AI begitu. Kalau Mas Bagus gimana? Kalau saya itu manusia lebih suka video yang kayak hal baru, Ya. lebih unik dan peluangnya lebih cepat viral saat video hal yang baru. Oh berarti AI dengan konsep baru sama isi video AI yang baru itu bikin cepat viral. Iya, manusia itu gampang penasaran kalau ada yang video unik. Ya. Itu aja sih. Oke. Jadi menurut Mas Bagus ini kalau kita punya inovasi baru itu bisa bikin lebih cepat viral gitu kan? Iya. Lalu kan sekarang itu banyak kan konten kreator yang ranahnya itu di meme atau parodi kayak lawak-lawakan gitu lah. Ya, banyak sekarang. Itu kan mereka tuh punya banyak ide konten kreatif kan. Nah, mereka itu mengembangkannya dari menggunakan generatif AI buat bikin video lucunya itu. Nah, menurut kalian ini bagaimana peran AI dalam menciptakan humor visual pada video parodi dan meme di media sosial itu? Kalau dari misal kasus tadi ya Mas ya, itu mungkin AI itu cuma dibuat sebagai idenya aja. Terus buat improvisasi atau pelaksanaannya itu tetap manusia. Nah, itu masih masuk. Soalnya AI itu sebagai tools kita untuk mencari ide-ide seperti itu. Nah, bukan dibuat langsung kita nge-prompt bikin video langsung upload gitu enggak. Karena AI itu tujuannya ya kita buat cari-cari ide gitu. Contohnya ya tadi itu. Apalagi kan kalau semisal bisa diimprove sama manusia sendiri itu humornya bisa lebih masuk kan. Dan lagi kalau manusia ya menurut riset itu kadang buat ide itu jarang ada, tapi kalau buat improvisasi itu lebih bagus manusia ketimbang AI. Seperti itu. Oh iya ya, emang kalau video meskipun dibuat dari AI itu kurang kerasa lucu sih kalau dilihat sama kita itu. Misalnya kalau yang buat Indonesia sendiri tuh mereka lebih tahu humor kita tuh kayak gimana, jadi bisa lebih kerasa lucunya. Ya, humornya itu lebih menyatu lah. Soalnya kalau AI ya humornya dari cringe tadi atau enggak ya kekakuan tadi itu. Iya. Begitu. Kalau Mas Bagus gimana? Apa tadi? Tentang peran AI dalam menciptakan humor visual pada video parodi atau meme di media sosial. Kalau saya itu AI itu bikin situasi absurd yang sulit buat manual. Oh, berarti situasi yang jarang bisa dibuat oleh manusia gitu. Iya, Tadi keabsurdan yang nggak bisa dibuat oleh manusia gitu kan. ya kayak gitu. Dan kreator bisa membuat banyak variasi meme atau visual dengan prompt yang berbeda-beda ide berkembang lebih cepat. Ya ya. Oke, menurut kalian nih AI di masa depan sekitar 3 atau 4 tahun lagi ini bisa kayak ngegantiin video asing manusia apa enggak? Jadi misalkan aku mau ngepost video yang isinya edukasi, ya terserah edukasi apa. Tapi aku malas bikin ini, kami aku maksudnya
maksudnya bikin tag rekamannya videonya ya, ya. tag videonya. Jadi aku bikin prompt AI buat ngejelasin video edukasi tersebut. Nah, kira-kira lebih bagus yang bikin AI atau dari manusianya langsung? Nah, kalau masalah menyandingi sih bisa, tapi untuk menyingkirkan kayaknya nggak bisa. Kalau AI menginginkan dari tag video langsung buatan manusia itu nggak bisa beneran. Ya, soalnya itu kayak ada kelebihan sama kekurangannya sendiri. Jadi kalau misal ya AI itu lebih unggul dari ide-idenya, tapi kalau buatan videonya itu mereka masih kurang banget gitu dari manusia. Karena video manusia kan dari manusia Ekspresif gitu ya. dari manusia untuk manusia dan itu preferensi banget kan. Ya. Apalagi itu lebih kenal langsung kepada penontonnya. Ketika tersampaikan lebih mudah gitu ya. Ya, ketimbang dari AI yang nge-prompt gitu buatan mesin kayak semisal ya bayi yang leader gitu kan nggak bisa kan, kayak absurd banget. Ya mungkin kesan lucunya cuma di absurd itu aja, tapi buat sisi lainnya itu masih kurang. Nah makanya kalau kelemahannya AI itu kayak gitu. Nah untuk 4 sampai 5 tahun ke depan mungkin bisa menyaingi aja, tapi buat mikir kan nggak bisa. Ya. Mas Bagus sendiri gimana tanggapannya? Yang tadi bahwa 3 sampai 4 tahun ke depan menurut Mas Bagus ini AI bisa ngegantiin video-video yang ada di Instagram atau TikTok, khususnya video edukasi. Soalnya video edukasi itu kan isinya informasi-informasi yang penting gitu kan. Nah, dari Mas Bagus sendiri AI ini bisa ngegantiin apa enggak? Menurut saya itu kayaknya bisa sih AI menyaingi video kayak real itu Bisa berarti bisa kayaknya, tapi ya, ada beberapa kekurangan gitu ya. ada kekurangannya. Ya kayak mungkin video AI-nya terlalu kaku atau terkadang susah buat masuk di kepalanya manusia gitu. Tak kata gitu, terlalu ragu Hmm. kayak di lihat itu videonya AI itu Ya. bisa dikembangkan dulu AI-nya video Ya. lebih asli lagi. Nah, lebih real ya. Iya, itu aja. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Mas Putra dan Mas Bagus karena telah meluangkan waktu kita dan telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kita hari ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Oke. See you. See you tomorrow later.